البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah muqaddimah At-Tafsir yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Perhatikan halaman 55, syarah yang kemarin matan kita baca kemarin. Yaqul mu'allifu, berkata mu'allif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan ini, perhatikan baik-baik. Wa min at-tanazu' al-mawjud, termasuk perselisihan yang ada bainahum di antara mereka, ma yakunu lafdhu fihi muhtamalan li amrayn. Ya kan? Jadi perselisihan yang ada di mereka itu adalah kalau seandainya satu lafaz itu membawa dua makna. Belum? Satu lafaz muhtamalan, ada kemungkinan membawa apa, li amrayn, dua perkara. Belum? Belum ini? Ini yang diperselisihkan di antara mereka. Ma yakunu lafdhu, kalau lafaz itu fihi, di dalamnya muhtamalan, ada ihtimal, dikemungkinkan lil amrayn, dua perkara. Belum? Ada dua makna. Paham maksudnya ini ya? Wa dzukira anna lafdha, dan disebutkan bahwasanya lafaz itu yakunu muhtamalan li amrayn bi ihda wasitatain. Dan disebutkan di sana bahwasanya suatu lafaz itu mengandung dua makna. Paham ya? Membawa dua makna, dikemungkinkan ada dua makna itu dengan salah satu dua perantara. Perhatikan dua perantara ini. Dua perantara ini halaman 55. Halaman 55 bagian bawah itu. Dua perantara ini barakallahu fikum untuk menandai bahwasanya lafaz itu memiliki dua makna. Belum? Apa perantara pertama? Al-ula pertama, an yakuna lafdhu mustarakan. An yakuna lafdhu, na'am barakallahu fikum, mustarakan, kal lafdil ain wa ma asbahaha. Seperti contohnya apa? Lafaznya mustarak. Apa mustarak itu? Lafaznya itu bersekutu, bisa digunakan sama-sama. Seperti lafaz ain. Ain itu ada artinya ain mata, ada ain artinya apa? Mata air. Iya enggak? Paham belum? Ada ainun artinya mata, ada ainun artinya mata air, ada ainun artinya apa? Pengawasan. Paham ya? Paham belum? Seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya lafaz tersebut mustarak. Mustarak itu bisa digunakan yang lainnya gitu loh. Hada ainuk, atau hadhi ainuk, ini matamu. Paham ya? Hunaka ainul ma, di sana ada mata air. Mata air itu mata seperti kita bukan? Bukan, tapi sama ainun gitu loh. Paham maksudnya nih? Abdurrahman, paham? Ayo, kita lihat sini. Nah, yang kedua, asani yang kedua, an yakuna mutawati'an fil asl. Ayo, yang kedua. Hendaknya lafaz tersebut memang sejak asalnya itu berserikat. Sejak asalnya mutawati'an itu maksudnya kalau dilihat dari kamusnya itu berserikat atau bergerombolan. Paham ya? Berserikat, sejak awal itu berserikat, sejak awal itu bisa digunakan banyak gitu loh. Lakin murad bihi ahadun naw'ain, tapi yang diinginkan dengannya apa? Salah satu dua macam, dua jenis. Au ahadus syai'ain, atau yang diinginkan dengannya apa? Salah satu dua perkara. Wal mutawati' huwa alladhi tabaqa. Huwa alladhi tabaqa lafdhuhu makna. Mutawati' itu apa sih mutawati' itu? Mutawati' itu adalah yang lafadznya itu mencocoki maknanya. Itu definisi mutawati'. Biar enggak bingung gitu ya. Definisi mutawati' itu adalah apa? Yaitu yang lafadznya itu mencocoki maknanya. Lafadznya mencocoki apa? Maknanya. Misal contohnya, insanun, hajarun, syamsun, qamarun, wa ma asbahaha. Perhatikan ini contohnya. Lafadznya mencocoki maknanya. Insanun, lafadz itu bukan itu? Lafadz bukan? Lafadz mencocoki makna insan ya manusia. Hajarun ya batu gitu loh. Syamsun ya matahari. Ada enggak makna lain? Ada enggak syamsun makna lain? Enggak ada kan? Qamarun ya bulan. Dan yang semisalnya fahadha nusammihi mutawati'an, yang seperti ini dinamakan mutawati'. Kenapa? Li'anna lafdha yutabiq al-ma'na, karena lafadznya itu cocok dengan makna. Karena lafadznya mencocoki dengan apa? Maknanya. Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Nah, barakallahu fikum. Jadi karena apa? Lafadznya mencocoki maknanya dikatakan mutawati'. Fahuma mutawati'an, maka kedua-duanya mutawati'an. Ai muttafiqan. Ini ternyata mutawati' ternyata makna lain muttafiqan. Muttafiqan maksudnya sama-sama. Ya, sama-sama apa? Nah, barakallahu fikum, lafadznya mencocoki maknanya. Paham belum? Nah, maksudnya itu lafadznya itu sesuai dengan maknanya. Paham maksudnya ini ya, Ibrahim? Muttafiqan.
Muttafiqun itu maksudnya makna dan lafadznya sama gitu loh. Ya, insan ya untuk manusia, bukan untuk hewan itu loh. Kan seperti itu. Naam. Yaqul mu'allif, berkata mu'allif, imma mutawati'un lakin murad bihi ahadun naw'ain. Imma mutawati', imma yang lafadznya itu mencocoki maknanya tapi yang diinginkan adalah salah satu dua jenis, salah satu dua macam. Wa hadza 'indama yakunu fil mutawati' lahu naw'an. Ini terjadi kalau pada lafadz yang mutawati' tadi, lafadz yang sama tadi itu, makna dan lafadznya sama, lafadznya mencocoki maknanya tadi. Kalau ada dua jenis yang diinginkan dengannya salah satu di antara dua jenis tersebut. Paham ya? Walakin hadzal waqi' qalilun jiddan. Yang seperti ini, perhatikan ya, jenis yang seperti ini kenyataannya sedikit sekali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya lafadz mencocoki maknanya itu kemudian diinginkan yang lain sedikit sekali. Contohnya hajarun. Hajarun yang diinginkan apa Husain? Hajarun, batu. Sedikit sekali digunakan untuk yang lain itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini. Barakallahu fiikum. Kata beliau, illa annahu qad yujad, tapi bisa jadi dijumpai ada wa yakunu ta'yinu ahadil naw'ain bihasbi siyaq, dan bisa memastikan menentukan ini pasti ini maknanya sesuai dengan apa siyaq konteksnya. Paham belum? Contohnya gini. Nah, ja'a qamarun, telah datang bulan. Apakah maksudnya bulan itu atau orang yang wajahnya berseri-seri? Orang yang wajahnya berseri-seri, karena ditentukan siyaqnya, yang datang itu orang itu loh, bukan bulan beneran. Paham belum ini? Ja'a asadun, telah datang singa. Singa itu maksudnya julukan untuk orang yang pemberani. Dengan qarinah kita katakan oh pasti bukan singa beneran nih. Paham ya? Singa itu maksudnya orang yang pemberani. Paham belum ini hantalah? Tergantung dengan siapa tadi? Tergantung dengan apa tadi? Ya, dengan apa? Siyaqnya apa itu siyaq? Apa itu siyaq? Konteksnya. Ya, konteks kalimatnya namanya siyaq namanya. Naam. Sama salan kalimat ma'a, seperti contoh sekarang. Seperti contohnya kalimat ma'a. Ma'a apa artinya? Bersama. Nah, ini bersama itu ada kemungkinan bersama nempel, bersama yang enggak nempel itu loh. Ana dalam masalah ini bersama jumhur, nempel dengan jumhur atau pendapatnya? Pendapatnya. Paham belum? Nah, tapi ma'a itu ada juga yang maknanya menempel, itu ada juga, tapi enggak selama-lamanya menempel. Paham ya? Contohnya sirtu ma'al qamar, aku berjalan bersama bulan. Nempel dengan bulan atau cahayanya? Cahayanya. Kita lihat sini. Contohnya adalah kalimat ma'a. Fil lughah Arabiyyah, pada bahasa Arab. Naam, hiya mutawati'atun fi ma'naha. Di dalam bahasa Arab itu ma'a itu mencocoki maknanya. Lafadznya itu mencocoki maknanya bersama. It maknaha, karena makna ma'a itu apa sih? Makna itu perhatikan, makna ma'a itu al-muqaranah wal musahabah. Yaitu maknanya adalah al-muqaranah. Nah, barakallahu fikum, bersamaan dan juga beriringan. Ma'a, bersamaan dan juga beriringan, muqaranah. Bersamaan dan musahabah itu beriringan, bersahabat. Lakinnaha, akan tetapi anwa akan tetapi ma'a ini anwa, berjenis-jenis. Bihasbi ma tudhaf ilaih, tergantung dengan yang disandarkan. Paham ya? Nah, tergantung dengan yang disandari apa? Yang disandari. Karena mudhaf disandarkan, mudhaf ilaih disandarkan. Fa idza qult, apabila engkau katakan al-ma'u ma'al laban, air itu bersama air. Air itu bersama susu. Maksudnya bagaimana? Air bersama susu maksudnya bagaimana? Mukhtalit, bercampur. Bukan air sendiri, susu sendiri. Al-ma'u ma'al laban, air sama susu. Apakah airnya sendiri, susu sendiri atau campur? Campur atau enggak? Campur enggak? Campur. Nah, kita lihat sini. Idza qult, apabila engkau katakan az-zaujah ma'a zawjiha, istri bersama suaminya. Ewa, istri bersama suaminya, apakah nempel? Badannya nempel gitu, suami istri, atau istri suami masih suami istri, statusnya suami istri? Statusnya suami istri. Enggak nempel. Seperti yang sebutannya itu, ana dalam masalah ini bersama jumhur. Dalam masalah fikih ini ana bersama jumhur. Ana nempel dengan jumhur atau enggak? Atau apanya dimaksud? Apanya dimaksud? Nempel dengan jumhur? Bukan, pendapatnya. Maksudnya ini penting sekali ya, makna seperti itu ya. Naam. Fa ma'nahu baqa' aqdiz zawat bainahuma. Maksudnya istri bersama suami itu maksudnya apa? Baqa' aqdiz zawat, masih ada ikatan apa? Ikatan pernikahan antara keduanya. Itu maksudnya, bukan nempel itu enggak. Paham ya? Wa idza qulta, apabila kau katakan ad-dhabit ma'al jundi, perwira itu bersama tentaranya, perwira. Polisi tentara ada perwiranya. Perwira itu bersama tentaranya. Nempel dengan tentara atau enggak perwiranya? Nempel. Enggak nempel, maksudnya bersama apa?
bersama tentaranya mungkin di suatu tempat. Fa ma'nahu annahu yura'ihi, maksudnya adalah perwira itu menjaga apa? Menjaga tentara-tentaranya atau pasukannya. Walaisa bilazim an yusahibahum bidzatih. Penting ini. Ma'a itu enggak mengharuskan yusahibahu, maksudnya itu menempel beriringan dengan zatnya, itu enggak harus. Paham belum? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ini nempel atau enggak? Enggak. Tapi kebersamaan apanya Ibrahim? Ilmunya dan pengawasannya penting sekali itu. Karena orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal seperti siapa kemarin kelompok Sufiyah itu apa? Ittihadiyah al-hululiyah mengatakan nempel gitu loh. Allahu musta'an. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Bal yura'ihim wa yulahidhum. Bahkan maksudnya perwira tadi itu menjaga tentara-tentara dan juga memperhatikan mereka. Bahkan imam ma'a, maka kalimat ma'a al-an, perhatikan ini kalimat ma'a al-an sekarang tajidu annaha kulluha mutabiqatun fiha musahabah. Masyaallah. Kalimat ma'a sekarang ini engkau jumpai bahwasanya semuanya cocok, sesuai. Ada padanya musahabah, makna musahabah beriringan atau makna na barakallahu fikum beriringan atau kebersamaan. Cuman kebersamaan sesuaikan siaknya gitu loh. Bisa bersama nempel, bisa bersama ilmunya, bersama pengawasannya. Paham belum? Seperti tadi al-ma' ma'al laban. Campur enggak? Atau air sendiri, susu sendiri? Campur gitu loh. Air susuan campuran. Nah, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Lakinha ikhtalafat hadil musahabah fi anwa'iha. Tapi musahabah, keberiringan atau kebersamaan ini, nah barakallahu fikum berbeda-beda sesuai dengan apa? Berbeda-beda pada jenis-jenisnya. Bi'tibari ma tudhafilah, ditinjau dari yang disandarkan, intinya gitu. Dilihat dari sandarkan. Ketika menyandarkan air bersama susu, yang terpahami air sendiri, susu sendiri atau bercampur, Abdurrahman? Bercampur. Tapi kalau Allah Ta'ala bersama hambanya, Allah Ta'ala bersama hambanya, itu maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau Allah Ta'ala itu bersama hambanya apanya? Ilmunya, pengawasannya. Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fikum, si fulan ma'a syaitan. Si fulan bersama setan, bukan nempel dengan setan, bukan. Maksudnya itu si fulan itu perilakunya atau mungkin gerak-geriknya itu bersama setan atau ikut campur atau bekerja sama dengan setan. Enggak nempel itu ya. Perlu diperhatikan baik-baik itu. Jadi penting sekali ya untuk membedakan antara apa? Ma'a ini ternyata maknanya tidak selamanya nempel, maknanya tidak selamanya nempel. Ambil dikit lagi. Wa min dzalika, contohnya di antaranya ad-dhamair allati asyara ilaihal muallif. Dhamair, kata ganti yang diisyarat oleh muallif. Fa idza ikhtalafu fiha, apabila mereka berbeda pendapat dalamnya, fa inna naqul, maka kita katakan idza kanat ad-dhamair salihatan lil ma'nayain. Penting ini, kalau dhamir itu cocok untuk dua makna, perhatikan ya. Kalau dhamir itu cocok untuk dua makna, seperti apa kemarin? Farrat min qaswarah. Ini kan bisa keledai piaraan, bisa keledai liar. Ya enggak? Seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau di sini, kalau seandainya dhamir tersebut cocok untuk dua makna, fahuwa ikhtilafu tanawu', berarti itu khilaf tanawu', cuman beda macam, beda jenis saja. Wa kullu wahidin minhum, barakallahu fikum, dzakara naw'an, dan masing-masing di antara mereka menyebutkan satu macam. Wa idza lam takun salihatan, tapi kalau enggak bisa untuk dua makna, dhamir tersebut tidak bisa untuk digunakan dua makna, fahuwa ikhtilafun tadad, perselisihan yang bertentangan. Mau enggak mau harus milih salah satu, enggak boleh dua-duanya. Summa innahu ta'arrada al-mu'allif ta'ala, kemudian beliau al-mu'allif menyodorkan, ta'arrada menyodorkan, menunjukkan ila al-mushtarak hal yajuzu an yurada bihi maknaya. Sekarang kalau satu lafaz itu kalau lafaz yang mustarak, lafaz yang bisa digunakan untuk ini dan itu, apakah boleh yang diinginkan dengannya itu dua makna? Paham belum? Seperti contohnya ini. Nah, barakallahu fikum, satu lafaz digunakan untuk dua makna. Contohnya apa contohnya? Contohnya ainun tadi. Ainun, lafaznya ainun bisa untuk mata, bisa untuk apa? Apa? Kalau yang lain? Ainun bisa untuk mata, bisa untuk apa lagi, Abdurrahman? Mata air. Paham ya? Bisa untuk mata air. Nah, kita lihat di sini. Apa kata beliau di sini? Kata beliau, was-shawab annahu yajuzu an yurada bihi maknaya. Boleh. Pendapat yang sahih boleh diinginkan dengan dua makna. Idza lam yatanafaya, kalau tidak berseberangan, tidak kontradiksi.
Misal ma madha fi qaswarah, seperti yang sudah kita lewati pada qaswarah. Qaswarah kemarin berapa makna kemarin? Qaswarah dua makna, tergantung antum yang inginkan itu keledai piaraan atau keledai liar. Kalau keledai liar takutnya dengan apa? Dengan singa atau dengan panah? Dengan pemburu atau dengan singa? Dengan pemburu tukang panah takutnya. Tapi kalau keledai piaraan takutnya dengan apa? Kalau keledai piaraan takutnya dengan apa? Singa. Cocok gitu loh. Karena kalau keledai liar itu nggak takut dengan singa. Kenapa nggak takut, Isa? Kenapa kalau keledai liar nggak takut dengan singa? Kenapa? Kenapa nggak takut dengan singa kemarin? Kenapa? Karena apa? Ya sering bertemu, mungkin di hutan pernah bertemu atau pernah seliringan berpapasan itu kan, jadi nggak takut lagi. Tapi kalau keledai piaraan takut, itu ada singa takut. Tapi kalau keledai liar takutnya dengan panah tadi itu. Nah, kita lihat sini. Kata beliau barakallahu fikum, yajuzu an yurada biha al-ma'nayan. Qaswarah ini boleh diinginkan dengan dua makna. Boleh dengannya diinginkan berapa makna? Dua makna. Wa yakunu kullu ma'nan kal misal, maka menjadilah masing-masing makna seperti contoh. Fayakunullahu azza wa jalla arada biqaulih, maka menjadilah Allah Taala menginginkan dengan ucapannya farrat min qaswarah. Perhatikan itu ya. Farrat min qaswarah ay minar rami. Nah, barakallahu fiikum, maksudnya lari dari qaswarah ay minar rami. Maksudnya keledai-keledai tersebut lari dari apa? Rami. Apa rami itu? Rami itu apa? Tukang panah atau tukang yang berburu, pemburu tadi itu. Fahum kahumul wahsh. Maka mereka itu seperti himar wahsy, seperti apa? Keledai liar. Idza ra'atir rami, apabila melihat pemburu atau pemanah takut. Awil murad bihi al-asad, atau yang diinginkan dengan singa. Yang diinginkan dengan qaswarah adalah singa. Fahum kal hamir al-ahliyah. Berarti mereka seperti apa? Keledai piaraan. Idza ra'at al-asad farrat. Apabila melihat singa maka lari dia. Li'annahu laysa 'indana qarinatun, karena kita enggak punya tanda, enggak punya tanda atau bukti tu'ayyidu ahadal ma'nayain, yang menguatkan salah satu dua makna. Nah, walabdus salihun lahuma, sedangkan lafadznya boleh dua-duanya. Wala munaqadatan bainahuma, dan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Paham maksudnya nih ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Enggak perlu bingung antum ya, jangan bingung ya. Kalau antum masih bingung berarti gagal paham. Maksudnya bagaimana? Maksudnya terkadang itu satu lafaz itu boleh dua makna selama tidak kontradiksi maknanya. Seperti qaswarah tadi itu kan maknanya dua. Bisa makna qaswarah itu singa, bisa makna qaswarah apa? Tukang panah atau pemburu, tergantung makna. Nah, barakallahu fikum, tergantung yang kita inginkan itu keledai yang mana gitu loh. Kalau keledai piaraan larinya takut dari apa? Keledai piaraan tadi dari apa? Singa. Tapi kalau keledai liar takut dari apa? Dari ar-rami, pemanah atau pemburu. Nah, barakallahu fikum, sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.